Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat lusa 28 Maret. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak mudik dihantui oleh kemacetan yang sangat parah dan angka kecelakaan yang tinggi. Apa kiat agar mudik aman dan nyaman? Untuk mengulasnya kami sudah bersama pakar keselamatan berkendara, Sony Susmana. Selamat sore Pak Sony. Pak. Ya, selamat sore Pak Sony. Selamat sore. Ya, Pak Sony, ini sudah musim mudik, diprediksi besok hari Jumat akan jadi puncak arus mudik. Apa yang sebenarnya harus disiapkan oleh pengemudi, terutama yang nantinya akan berbarengan dengan puncak arus mudik, jadwal mudiknya begitu? Ya, yang harus dipersiapkan adalah manajemen perjalanan yang matang ya. Artinya manajemen perjalanan sini, si pemudik ini punya rute yang sudah ditentukan, kemudian jadwal mudik juga sudah ditentukan, baik pemilihannya itu saat terang maupun gelap, kemudian barang-barang yang akan dibawa di dalam kendaraan, serta persiapan kendaraan itu sendiri, jangan sampai tidak dipersiapkan kemudian menjadi satu masalah di perjalanan nantinya, Mbak. Kalau menurut pengamatan Pak Sony sendiri, antara mudik di tahun ini dengan mudik di tahun-tahun sebelumnya, ada bedanya nggak sih, Pak? Kalau menurut saya, kalau yang tahun ini lebih baik karena sudah belajar dari tahun sebelumnya ya. Artinya dari teman-teman kepolisian maupun dari pihak Disubdar dan elemen-elemen masyarakat, mereka sudah mempersiapkan apa-apa aja yang bisa memperlancar saudara-saudara kita yang mau mudik, terutama ke Jawa, Sumatera, dan wilayah-wilayah lain. Tapi highlight untuk mudik dengan perjalanan darat, Pak, kami menerima informasi banyak sekali ruas jalan yang belum siap begitu untuk dilalui oleh pemudik, masih banyak jalan rusak dan sebagainya. Kaitannya salah satunya dengan efisiensi begitu, jadi tidak maksimal perbaikan jalannya. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya itu PR dari pemerintah daerah ya, atau pemerintah pusat. Tapi itu satu hal yang nggak bisa kita hindari. Misalnya jalan jelek, berlobang, kemudian ada beberapa yang juga harus diwaspadai, yaitu cuaca buruk di dalam perjalanan. Karena kita tahu Indonesia saat ini cuacanya sedang tidak bersahabat. Mungkin ada satu tindakan dari pemerintah yaitu melakukan rekayasa cuaca ya, tapi saya nggak tahu untuk daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, apakah sudah dilakukan atau belum, saya belum dapat infonya. Baik, kalau hujan, licin, apa Pak tipsnya Pak untuk terhindar dari kecelakaan, aman di jalan begitu, entah mobil, entah motor, terutama motor mungkin ini Pak ya? Benar. Jadi cuaca buruk ini membutuhkan teknik berkendara yang defensif, Mbak. Faktor penguasaan diri ini paling penting sekali. Ketika kita menghadapi cuaca buruk, pastikan jarak pandang ke depannya itu paling tidak 30% lebih baik ya, atau sekitar 25 meter ke depan. Ya, dalam kondisi cuaca yang buruk, pastikan kecepatan dari kendaraan kita dikurangi sekitar 30% atau menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Artinya semakin buruk cuaca, semakin pelan kendaraan kita dilambatin. Dan itu parameternya adalah kemampuan mata melihat. Kemudian kalau semakin buruk pasti kan semakin gelap. Tambahkan komunikasi lewat lampu dinyalakan. Kemudian penting juga di sini menjaga jarak aman. Yang harus diwaspadai oleh pemudik tidak hanya tabrak depan tapi tabrak belakang. Jadi pastikan mata tidak hanya melihat ke depan tapi melihat belakang lewat kaca spion. Dan penting sekali di sini adalah mengontrol emosi. Jangan buru-buru cepat-cepat sampai tempat tujuan. Bijaksananya adalah ketika cuaca buruk, cari rest area kalau memang kita tidak mampu. Jadi duduk yang sempurna, kemudian memastikan bahwa penumpangnya ini dalam kondisi menggunakan safety belt semua. Kalau kita naik pesawat kemudian ketemu turbulensi segala macam, biasanya pramugari atau pramugari mengingatkan tuh, duduk manis, kemudian pakai safety belt, kita akan lewat cuaca buruk. Nah, di sini peran pengemudi melakukan hal yang sama. Kemudian penting juga Mbak, menunjuk salah satu penumpang untuk menjadi co-driver. Paling tidak memandu si pengemudi untuk lebih waspada lagi selama di perjalanan. Baik. Nah, faktor yang berikutnya adalah operasional dalam mengemudi. Paling tidak si pengemudinya ini melakukan pengereman atau gas itu dengan lembut.
kemudian manuvernya jangan kasar, terutama memutar setir dan tidak melakukan koreksi berlebihan. Tujuannya apa? Menghindari slip, karena slip ini besar ketika hujan, terutama menghindari aquaplaning, crosswind, sama jalan-jalan jelek yang tertutup oleh genangan air. Baik, ngomong-ngomong soal pengendara ini Pak, kan kadang-kadang kita sudah berusaha untuk berkendara aman, begitu antisipasi jarak dan sebagainya. Tapi ada juga pengemudi lain yang ugal-ugalan, gimana tuh Pak? Ya, memang itu nggak bisa kita hindarin ya, karena kita juga nggak tahu kepentingan mereka ngebut seperti apa, kemudian grade mereka, keterampilan mereka juga kita nggak bisa ukur. Tapi paling tidak dengan teknik defensive driving ini, kita dapat meminimalisir risiko-risiko kecelakaan tersebut. Ketika ketemu pengemudi yang road rage atau agresif segala macam, kita sebagai pengemudi defensif harus menghindarinya, Pak. Ya, jangan dilawan, jangan diikutin, karena itu membahayakan diri kita dan penumpang nantinya. Ya, dihindari ya Pak, lebih baik dihindari, jaga jarak begitu supaya tidak terlibat kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana dengan rambu-rambu lalu lintas Pak, dan juga batas kecepatan yang aman untuk kendaraan? Ya, kalau roda 2 itu kalau di jalan provinsi itu paling tidak dalam kondisi hujan kecepatannya maksimal di 30 km per jam. Kalau untuk roda 4 itu ada aturan-aturan tuh di jalan tol kan 60, 80 dan 100. Ketika hujan pastikan tadi saya bilang kecepatannya dikurangi 30%. Jadi kondisi hujan dengan kering ini berbeda. Kalau kering itu kemungkinan slipnya kecil, tapi hujan ini banyak sekali genangan air sehingga si pengemudi harus mengurangi kecepatannya. Karena itu jurus yang paling aman untuk kita lebih selamat lagi. Baik. Selain itu Pak, ada tips untuk menjaga kebugaran selama menjalankan ibadah puasa sambil mudik? Ya, kalau roda 2 sih bijaksananya berkendaranya malam hari ya. Malam itu kan terik mataharinya bisa dihindarin. Tetapi yang harus diwaspadai adalah siklus tubuh pada saat malam hari, saat gelap, itu siklus tubuh waktunya dia istirahat. Artinya ketika dia berkendara maksimal itu 1,5 jam atau 2 jam. Jadi pastikan 1,5 sampai 2 jam untuk motor atau mobil Pak? Untuk motor. Oke. Untuk motor. Jadi jangan tunggu istirahat. Parameternya adalah ketika dia duduk, kemudian badan sudah mulai membongkok, itu artinya dia sudah capek. Capek, oke. Jadi ya sudah mulai membungkuk, capek. Jangan tunggu capek, istirahat ya. Kemudian kalau untuk mobil itu 3 jam. Tapi kalau macet bisa boleh sampai 4 jam. Oke. 1,5 jam untuk motor, 3 jam atau 4 jam untuk mobil. Kalau kalau mobil 4 jam dalam keadaan macet. Iya. Baik, terima kasih Pak Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara, sudah bersama kami dalam dialog di Sindo Sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih Mbak.